Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Beatus Akmal Putra, gue dari Teknik Elektro UI 2018. Seneng banget nih bisa nyapa kalian semua nih, teman-teman mahasiswa khususnya gitu ya, di platform belajar yang keren banget, namanya itu adalah CORN gitu ya, Collaborative Learning. Dan di CORN ini kalian bisa belajar mata kuliah apapun gitu ya, dengan cara yang asik dan menyenangkan. Gitu. Sebelumnya gue pengen perkenalin kalau gue di sini sebagai pengajar, bukan pengajar sih, gue bakal menjadi rekan kalian yang akan membantu kalian dalam belajar gitu ya. Belajar apa? Gue sebagai tutor dari rangkaian listrik, atau mungkin kalau di kampus-kampus di selain UI gitu ya, mungkin namanya ada rangkaian elektrik. Jadi dimanapun kalian berada, kalau kalian ngambil jurusan teknik elektro, pasti dapat rangkaian listrik ini gitu ya. Apapun itu namanya, intinya di sini kita bakal belajar tentang dasar-dasar tentang menganalisis rangkaian, bagaimanakah hukum-hukumnya, dan bagaimanakah cara menganalisisnya tersebut gitu ya. Nah, oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, gue bakal ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara menghitung tegangan dan arus gitu ya pada suatu rangkaian jika hambatannya tuh banyak banget sampai ribuan gitu. Mungkin kalau ketika SMA kan belajar nih pakai hukum Ohm lah, tinggal V sama dengan I kali R gitu kan. Nah, tapi ternyata ada lagi yang lebih cepat untuk menghitung tegangan dan arus kalau hambatannya itu banyak gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita mulai aja nih. Jadi, untuk menghitung tegangan ataupun arus, kita kenal istilah yang namanya voltage divider, dan juga yang satu lagi adalah kalau temennya voltage tadi kan voltage tegangan ya, artinya lawannya adalah current divider, gitu ya. Nah, voltage divider itu bisa digunakan kalau hambatannya itu seri, sedangkan kalau current divider itu bisa digunakan kalau hambatannya itu paralel. Nah, penerapannya gimana? Intinya kalau kalian punya suatu tegangan sumber yang seri dengan suatu hambatan-hambatan gitu ya. Nah, di sini nih sampai ke habis itu ada bla 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 lagi sampai hambatan ke N gitu ya. Misalkan di sini kalian punya R1, kalian punya R2, R3, dan bla 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 sampai hambatan ke N. Misalkan kalian ingin mencari berapa sih tegangan di R3 gitu ya. Nah, kalau misalkan cara di SMA, mungkin kalian bakal menjumlahkan semua R-nya dulu, terus mencari I, udah dapat I, kalian cari V-nya gitu kan, tinggal I kali R. Tapi ternyata ada cara yang lebih cepat nih, yaitu kita pakai aja voltage divider. Misalkan gue pengen mencari tegangan di R3, VDR3 gitu ya. Mungkin gua namain dengan V3 gitu ya. V3 rumusnya tinggal hambatan R3 tadi dibagi dengan hambatan total dikali dengan V sumber. Misalkan R3-nya 5 gitu ya. Terus hambatan total kalian jumlahin semua, R1 tambah R2 tambah R3 tambah bla bla bla, misalkan hasilnya 10, ya udah tinggal ya R3 dibagi 10 tadi dikali sama V sumber. Seperti itu. Nah, lalu di sini selain voltage divider nih tadi untuk menghitung tegangan. Kalau arus gimana? Kalau arus kalian punya sumber arus gitu ya. Terus kalian punya hambatan-hambatan nih yang banyak banget gitu ya. Banyak banget sampai bla 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 bla. Nah, ini gue nggak tahu nih sampai berapa gitu ya. Jadi misalkan kalian punya hambatan R1, R2, R3 sampai ke Rn gitu ya, sampai hambatan yang nggak tahu ke berapa. Terus di sini ada I sumber. Misalkan kalian ingin mencari berapa sih arus yang ngalir di R2 gitu ya. Gue namain dengan I2 gitu ya. Gue pengen mencari arus di R2, I di R2 nih. Nah, kalau cara biasa kan mungkin kalian cari R-nya dulu, R total, pakai 1/1/R itu ya. Terus kalian cari tegangannya, tinggal arus dikali sama hambatannya. Terus sudah ketemu tegangan, kalian cari lagi I-nya, pakai V bagi R. Kalau cara di SMA atau SMP. Ternyata ada cara yang lebih cepat nih, kalian pakai current divider. Caranya tinggal, misalkan gue mau mencari I2, itu gue tinggal pakai G2 dibagi sama G total gitu ya, dikali dengan I sumber. G itu apa? G itu adalah konduktivitas gitu ya, konduktansi. Jadi konduktansi yang kaitannya nanti ke konduktivitas benda. Jadi semakin bagus konduktansinya, maka konduktivitasnya semakin baik. G itu apa? G itu adalah 1 bagi R. Jadi dia inverse dari resistivitas. Kalau resistivitas itu adalah kemampuan benda untuk menghambat arus listrik, kalau misalkan G, kemampuan benda untuk menghantarkan arus listrik. Seperti itu. Jadi yang kita lihat parameter G-nya. Jadi G2 dibagi G1 tambah G2 tambah G3 tambah bla 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 dikali IR.
Express. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman tips yang bisa gue kasih ke kalian. Mungkin kalau kalian lihat, oh ini mah masih gampang, di kampus juga belajar. Nah, kalau kalian pengen belajar materi yang lain lagi nih, terkait rangkaian listrik, kalian boleh banget langsung order mata kuliahnya di Korn. Kalian bisa ketemu gue gitu ya. Dan ini buku acuan yang gue pakai itu adalah bukunya si ini ya, Fundamental Electric Circuit. Udah muncul belum share screen gue? Belum ya? Nah ini nih. Nih buku yang gue pakai itu adalah yang ini nih, yang Fundamental Electric Circuit. Di sini ada banyak banget chapternya, ada sampai 19 tadi gue lihat ya. Kalian mau belajar apa sama gue, insya Allah bakal gue bantu. Kalian mau belajar first order, second order, kalian mau belajar op-amp, kalian mau belajar two-port, kalian mau belajar Laplace, insya Allah bakal gue bantu dari buku ini. Gitu ya. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, tentunya di Korn Collaborative Learning. Jangan lupa di order. Oke, thank you teman-teman. Gua pamit ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.